bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Di nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya beri judul pada kesempatan ini yaitu sahabat Allah. Berbicara tentang kata sahabat, Bapak Ibu, sahabat merupakan satu kata yang sangat indah, kata yang istimewa. Dan saya percaya dari sekian kita yang hadir pada saat ini, ketika mungkin kita diberikan pertanyaan, menurut kita apa arti kata sahabat untuk kita? Mungkin ada di antara kita yang akan menjawab, sahabat adalah lebih daripada sekedar teman biasa. Sahabat adalah seseorang yang dapat dipercaya. Sahabat adalah seseorang yang penuh kasih, selalu ada dalam keadaan suka dan duka. Sahabat adalah seseorang yang bisa menguatkan kita ketika kita lemah. Sahabat adalah orang yang sangat mengerti kita. Dan mungkin masih banyak lagi pengertian ataupun definisi dari kata sahabat itu menurut kita masing-masing. Tetapi yang pasti bahwa sahabat adalah satu relasi seseorang dengan orang yang lain, dan relasi yang cukup dekat, bahkan mungkin bisa dikatakan sangat dekat, sehingga sesuatu yang bersifat rahasia itu bisa dibicarakan, itu bisa di-sharingkan, itu bisa disampaikan dengan sahabat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan melihat bersama-sama tentang sahabat Allah, dan itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan tahukah kita Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di zaman Yesus, di masa itu ada orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kaisar, ada orang-orang yang di masa itu memiliki relasi yang sangat dekat dengan raja-raja di timur seperti itu, sehingga pada saat itu ungkapan kata sahabat itu melekat pada orang-orang atau sekumpulan orang yang memiliki relasi yang dekat dengan kaisar itu karena adat lingkungan kekaisaran Romawi seperti itu, sehingga di zaman Yesus pun Yesus menyebut murid-muridnya adalah sahabat-sahabatku, seperti itu Bapak Ibu. Dan hari ini Yesus pun menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya. Bahkan Allah menyebut Abraham adalah sahabat Allah. Dan itu hal yang sangat istimewa menurut saya secara pribadi ketika Allah menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Dan lebih istimewa lagi ketika Allah menyebut Bapak Ibu Saudara dan saya adalah sahabat-sahabatnya Allah. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kita akan fokus di poin yang pertama Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-23. Menjadi pertanyaan buat kita semua saat ini adalah, apakah kita sudah menjadi sahabat Allah yang baik dan apa ukurannya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama di sini berbicara tentang bagaimana seorang sahabat Allah, dia harus memiliki rasa percaya, iman yang tinggi kepada Allah itu sendiri. Ketika Allah menyebut kita sahabat, kita melihat dari kisah Abraham. Kenapa Allah bisa menyebut dia sahabatnya Allah? Karena ada hal yang membuat Allah memberikan sebutan itu kepada Abraham. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, yang sudah dituliskan oleh Yakobus, ataupun kalau kita bisa menghubungkan dengan kejadian di dalam kejadian 15 ayat 5 sampai 6, di situ jelas firman Tuhan menceritakan bagaimana Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Hal apa Saudara? Kalau kita hubungkan dengan kejadian 15 ayat 5 sampai 6,
Di situ kebenaran firman Tuhan menceritakan bahwa ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa keluar dan hitunglah bintang-bintang di langit, percayalah bahwa sebanyak bintang di langit yang engkau hitung, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Sehingga pada saat itu Abraham dengan keyakinannya, dengan imannya, dia percaya kepada perkataan Allah pada saat itu, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sehingga hari ini ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita berkata Allah menyebut saya sahabatnya atau saya adalah sahabat Allah, tapi ketika di dalam persoalan masalah hidup kita menjadi orang yang tidak percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan, maka tanda tanya buat kita, apakah kita benar-benar sahabat Allah yang baik? Ketika kita berkata kita adalah sahabat Allah, namun kita dalam kehidupan kita tidak percaya akan kuasanya, kita menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka saya kira kita perlu kembali mengintrospeksi diri kita dengan kata sahabat itu. Sama seperti banyak terjemahan Alkitab yang mengatakan bahwa Abraham disebut sahabat Allah, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun belajar dari seorang Abraham. Untuk bisa menjadi sahabat Allah yang baik, kita harus punya iman, kita harus percaya akan kuasa dan kebesaran Allah kita sebagai sahabat sejati kita. Ketika keadaan situasi mengguncangkan iman kita tetap percaya akan pertolongan sahabat sejati kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran seorang sahabat Allah yang baik, selain kita percaya, selain kita beriman, yang kedua adalah milikilah tindakan iman. Ketika kita berkata bahwa Allah adalah sahabat sejati saya atau Allah adalah sahabat sejatiku, maka sebagai orang percaya, kita bukan saja berkata demikian pada bibir kita, tetapi ada tindakan iman. Sehingga kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 24 tadi berkata jelas kepada kita semua bahwa jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah anugerah, tetapi juga kita sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan itu, kita perlu mengerjakannya dengan kita melakukan tindakan-tindakan iman dari apa yang sudah kita percaya. Saudara kekasih Tuhan, bukti kita sahabat Allah adalah ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, seperti apa yang Allah perintahkan kepada Abraham ketika Allah menyuruhnya menghitung bintang-bintang di langit. Begitu juga banyaknya keturunannya ketika Abraham diperintahkan meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke tanah yang belum jelas pada saat itu harus kemana. Abraham melakukan itu. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, Abraham pun melakukan apa yang Allah perintahkan. Sehingga seorang sahabat Allah yang baik adalah ketika Allah memerintahkan melakukan sesuatu, maka dia akan melakukannya karena dia percaya, dia beriman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita yang berkata atau mengaku bahwa saya orang percaya, saya beriman, tetapi hanya berupa iman yang kosong, iman yang tanpa perbuatan. Demikian itu yang dituliskan oleh Yakobus, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan lagi ada kebimbangan, keraguan ketika Tuhan mungkin belum menjawab doa-doa kita. Mari percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ketika ada putus asa, keraguan, kebimbangan di dalam hidup kita menjadi orang yang hopeless, orang yang hilang pengharapan, maka sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah musuh Allah, karena kita tidak percaya akan kebesaran dan kuasa Allah. Pada saat ini, pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita belajar dari kisah Abraham. Menjadi seorang sahabat Allah berarti harus percaya kepada Allah, dan yang kedua, mari kita sebagai sahabat Allah, kita miliki tindakan iman. Ketika Allah memerintahkan kita, maka lakukanlah sebagai tindakan iman percaya kita kepada Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Kita akan bersatu hati, kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti,
tapi pimpinlah kami Tuhan untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan kita di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara, Bapak, Ibu kekasih Tuhan masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.